Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita ketemu lagi pada pembelajaran pertama, yaitu pada tahun ajaran 2025-2026. Olehnya itu, sebelum kita lanjut pada pembelajaran materi hari ini, mari kita selaku insan yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka patutlah kita berdoa. Olehnya itu, Pak Guru meminta kepada salah satu siswa laki-laki atas nama Arun agar bisa memimpin doa di depan. Kepada Nyong Arun dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa seiring beragama Islam yang bersama lain tolong disesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, dimintakan kembali duduk pada tempatnya. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya setelah kita berdoa, mari sama-sama Bapak Guru akan mengabsensi kehadiran anak-anak sekalian ya. Baik, yang pertama, Setira ada? Hadir. Baik. Yang kedua, Maulidia? Hadir. Baik. Yang ketiga, Mangga? Hadir. Baik. Yang keempat, Nema? Hadir. Baik. Yang berikut, Ayu? Hadir, Pak. Baik. Yang berikut, Nur Agna? Hadir, Pak. Baik. Yang berikut, Anita? Hadir, Pak. Baik. Yang berikut, Apika? Hadir, Pak. Baik. Yang berikut, Lutfi? Alfa. Baik. Selanjutnya, Satya? Hadir, Pak. Baik. Selanjutnya, Sriasi? Hadir, Pak. Baik. Yang berikutnya, Diandra? Hadir, Pak. Baik. Fikri? Hadir. Gini ya? Ya. Baik. Yang berikut, Murda Irsyad? Hadir, Pak. Baik. Asra? Alfa atau sakit? Baik. Yang berikut, Nasrullah? Baik. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Absensi pada hari ini ada beberapa teman yang tidak bersama kita untuk belajar pada hari ini. Selanjutnya, mari sebelum kita belajar, Pak Guru mengajak kita semua untuk sama-sama kita merefleksi otak kita agar jangan terlalu kita dalam pembelajaran terkesan terlalu kelihatannya stres ya. Olehnya itu dimintakan oleh anak-anak sekalian agar berdiri dari tempat duduk dan kita harus berdiri. Ya, baik. Mohon dimintakan keluar dari tempat duduk ya, dimintakan keluar dari tempat duduk. Ya. Keluar tempat duduk, baik. Ya, baik. Ingat, Bapak Guru kasih contoh dulu ya. Nanti Bapak Guru bilang kalau tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke kiri ikan berenang, tangan ke depan apa? Ikan berenang, duduk yang rapi, mari siap belajar. Baik. Oke, bisa? Bisa. Oke, kompak ya. Ayo mulai. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar.
Oke, satu kali lagi yang kompak. Baik. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Oke. Baik, silakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih atas briefing yang telah disampaikan. Sudah bisa relax ya, relax. Karena sebentar ada tugas-tugas yang nantinya akan diberikan kepada sekalian. Olehnya itu, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar materi pada kesempatan hari ini, mari sama-sama mendengarkan apa yang telah menjadi motivasi buat anak-anak sekalian agar belajarlah dengan giat, karena kemudian ke depan dalam dunia pendidikan ini banyak sekali tantangan-tantangan yang Anda harus hadapi. Tantangannya seperti apa? Seketika Anda keluar dari bangku pendidikan SMA, itu tantangannya Anda nanti lebih berafiliasi di dunia luar, dunia yang penuh dengan tantangan, sehingga setiap siswa diharapkan pada saat berada pada lembaga pendidikan SMA, ya, tingkat sekolah atas ini, dia harus betul-betul menjiwai dan belajar mencari ilmu dengan baik, sehingga ke depan pasca dari SMA, insya Allah dia akan menjadi orang yang berguna. Sukses adalah keberuntungan daripada setiap individu. Olehnya itu, harapan Bapak Guru agar ke depan anak-anak sekalian Anda bisa berkolaborasi, ya, berkolaborasi dengan dunia luar, dengan orang-orang yang ada di luar sana, sehingga Anda bisa menjadi orang-orang yang siap untuk memberikan salah satu yang terbaik buat keluarga, orang tua, nusa, dan bangsa. Ya, anak-anak sekalian, itu yang bisa Bapak Guru berikan pada pemberian motivasi. Semoga motivasi singkat ini bisa memberikan dampak yang baik buat anak-anak sekalian. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, baik anak-anak sekalian, mari pada kegiatan apresiasi, mari sama-sama kita melihat tentang hal apa yang seharusnya akan ditampilkan pada layar di depan. Olehnya itu saya mintakan kepada anak-anak sekalian agar berkonsentrasi untuk bagaimana menganalisa apa yang telah menjadi tampilan di depan. Tolong perhatikan di layar ya. Ya, baik. Seperti yang telah ditampilkan di depan layar adalah salah satu bangunan. Ya, bangunan ini adalah bangunan peninggalan pada masa zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Namun sebelum Bapak Guru mau menjelaskan ya kepada anak sekalian, terlebih dahulu Bapak Guru mau pertanyakan dulu kepada anak-anak sekalian. Setelah mengamati gambar di depan, apakah anak-anak sekalian bisa tahu dengan benar ini gambar apa sebenarnya? Ya, gambar apa coba yang nona di sana? Gambar apa ini? Candi Borobudur. Candi Borobudur. Nyong yang di belakang? Candi Borobudur. Yang di depan? Candi Borobudur. Baik. Nona yang di tengah? Candi Borobudur. Baik. Ya. Jadi pada dasarnya anak-anak sekalian bisa tahu bahwa yang di depan yang telah disentil oleh beberapa teman tadi, bahwa gambar yang ditampilkan di depan ini adalah Candi Borobudur. Ya, perlu Anda ketahui bahwa Candi Borobudur ini ada beberapa macam stupa yang berada pada Candi Borobudur tersebut. Contoh yang saya tampilkan di sini, lihat di sini, ini adalah gambar-gambar stupa yang berada pada Candi Borobudur tersebut. Sehingga nanti pada saat pemberian tugas ya kepada anak-anak sekalian untuk bagaimana meneliti tentang keadaan Candi Borobudur tersebut, itu dimintakan untuk Anda bisa menganalisis lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi tentang stupa-stupa, berapa banyak stupa yang berada pada Candi Borobudur. Ya. Selanjutnya anak-anak sekalian,
kita masuk pada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah berbicara tentang teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Ya, teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, perlu saya menjelaskan bahwa teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia itu terdiri atas 4 teori. 4 teori ya. 4 teori. Ya, sebelum Pak Guru menyampaikan lebih dalam lagi tentang 4 teori, ya, Pak Guru mau meminta kepada setiap siswa untuk bisa memberikan presentasinya, ya, memberikan sedikit gambaran tentang teori-teori yang dilaksanakan oleh agama Hindu Buddha di Indonesia. Teori-teori apa sajakah yang dilaksanakan oleh agama Hindu Buddha di Indonesia pada waktu penyiaran agama Hindu Buddha di Indonesia? Ayo, di antara siswa-siswa di sini siapa yang bisa memberikan gambarannya tentang teori yang pertama apa, teori kedua apa, dan teori ketiga dan selanjutnya? Dipersilakan. Mungkin Nona yang di belakang bisa tahu teori yang pertama apa? Bisa bantu? Teori Brahmana. Baik sekali. Hapus dulu, hapus. Teori Brahmana. Baik. Yang berikut, Nona yang di tengah, ini teori yang kedua, teori apa? Selain teori Brahmana, teori apa lagi? Ya. Ya, yang di sebelah bantu teman kamu. Teori apa yang kedua? Silakan. Ya, Nyong Nasrullah, silakan. Tadi sudah disentil oleh teman kamu bahwa yang pertama teori Brahmana, yang kedua teori apa? Nona sama guru yang di depan, dipersilakan. Teori? Ya, kalau yang pertama teori Brahmana berarti yang kedua teori kesatria, ya, teori kesatria. Yang kemudian ketiga yaitu teori Waisya, yang keempat teori Sudra, dan yang kelima itu adalah teori timbal balik. Ingat bahwa masuknya agama Hindu di Indonesia itu dipelopori ada 5 teori, ya, 5 teori. Yang pertama itu teori Brahmana, teori yang kedua teori kesatria, ketiga teori Sudra, keempat teori Waisya, dan keenam itu adalah kelima itu adalah teori timbal balik. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak Guru ingin lebih mengulas lagi materi tentang 5 teori itu lebih mendalam lagi. Yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana itu kenapa? Pastinya nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah teori Brahmana. Kenapa agama Hindu Buddha itu disiarkan dari Gujarat, ya, dari luar negeri, dari dunia luar sana, harus masuk kepada wilayah Indonesia, sehingga yang tadi dikatakan teori Brahmana, Waisya, Ksatria, Sudra, dan timbal balik. Nah, itu seperti itu. Nanti sebentar ada tugas-tugas yang nantinya akan diberikan kepada anak-anak sekalian, ya. Ya, teori Brahmana. Kalau teori Brahmana itu adalah orang-orang yang paling kapasitas ilmunya tinggi. Ya, itu namanya teori Brahmana. Mereka punya kapasitas, ya, mereka punya kapasitas untuk berpikir tentang ilmu agama Hindu itu, Buddha itu paling tertinggi yang ada pada yang berpengaruh di Indonesia, seperti itu. Sehingga teori Brahmana itu yang paling ditakuti. Kenapa ditakuti? Karena mereka untuk masalah talawa atau prasasti, saya bahasa prasasti yang berada pada dinding goa itu, yang bisa mengartikulasikan huruf prasasti tersebut itu adalah orang Brahmana, sehingga dikatakan orang yang berilmu. Ya, yang kedua teori kesatria. Nah, perjalanan teori kesatria kenapa sehingga dikatakan teori kesatria? Teori kesatria itu karena orang-orang yang diberikan tanggung jawab sebagai teori kesatria itu adalah orang-orang yang betul-betul
punya kekuatan, orang-orang yang siap bertarung, ya, bertarung dalam dunia persilatan atau bagaimana mencari kekuasaan sehingga mereka bisa dikatakan orang-orang kesatria, orang-orang yang kuat, ya seperti itu. Yang berikut teori Sudra. Sudra, kenapa sehingga dikatakan teori Sudra? Nah, ini perlu lebih dicari tahu lebih mendalam lagi tentang teori-teori tersebut. Kenapa sampai dikatakan teori Sudra dalam kisah perjalanannya agama Buddha di Indonesia? Kemudian ada lagi teori arus balik. Teori arus balik itu kenapa harus ada lagi teori Sudra, teori arus balik? Nah, sehingga kita harus selaku anak yang berpendidikan, kita harus wajib hukumnya untuk bagaimana menuntut ilmu, menggali ilmu sebanyak-banyak sedalam-dalam mungkin, guna untuk menjadi pengalaman hidup, pegangan untuk diri kita, agar nantinya kita akan berkooperasi di dunia pendidikan yang di atas tadi. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Ya, itu adalah beberapa hal tentang 4 teori atau 5 teori yang disentil kepada anda sekalian. Sebentar nanti akan dibahas lebih dalam lagi pada saat pembagian kelompok. Ya, baik. Olehnya itu materi singkat yang sudah disampaikan kepada anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini, Bapak Guru akan membagikan tugas, ya, membagikan kelompok menjadi 3 kelompok, ya, menjadi 3 kelompok, ya, 3 kelompok saja, ya. Kemudian yang kelompok yang ini kelompok 1, ya, yang ini kelompok 1, sedangkan yang di tengah 2 jejer ini kelompok 2, dan yang 3 orang siswa di sana itu kelompok 3, ya, 1, 2, 3. Bisa dipahami? Iya, Pak. Ya, baik. Ya, mulai pembuatan kelompok dari sekarang. Ya, pembuatan kelompok selesai baru saya akan ya. Baik, perhatikan LKPD yang pas sudah bagikan, ya. Perhatikan, ya. Kemudian anak-anak sekalian, setelah LKPD sudah dibagi per kelompok, perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan, kemudian saya mintakan kepada anda sekalian untuk menyimak sebelum membacakan LKPD yang ada lebih mendalam lagi. Anda tolong menyimak video yang akan ditayangkan oleh saya di depan, ya. Nanti sebentar supaya menambah wawasan berpikir Anda, ya, wawasan berpikir Anda tentang masalah LKPD yang dibagikan di masing-masing kelompok. Oke? Baik. Nah, perhatikan.
Baik, itu adalah video singkat ya yang diputar untuk anak-anak sekalian. Masing-masing kelompok akan bisa lebih menambah pengetahuan hasanah berpikirnya untuk bagaimana bisa mengkaji tentang LKPD yang saya bagikan kepada masing-masing kelompok agar bisa lebih lebih tahu tentang LKPD yang telah dibagikan. Olehnya itu, mohon kepada masing-masing kelompok agar bisa memperhatikan LKPD yang sudah dibagikan dan bisa mengerjakannya mulai dari sekarang. Ya. Baik ya. Ya, yang tadi disampaikan itu baca di sini itu pahami dia dan karena bisa juga dia ada HP itu. Baik. Ya, LKPD-nya dibaca sampai habis. Di situ nanti ada bikin rangkuman tentang LKPD yang dibaca itu, pertanyaannya seperti apa, ada yang bisa dapat jawabannya, rangkum. Ya, kelompok 3, tolong baca LKPD-nya ya, dipahami jadi seperti apa bisa dirangkum materinya. Ya, anak-anak sekalian, karena berbicara menyangkut dengan waktu, jadi waktu kita ada batas waktunya. Oleh itu, LKPD yang sudah dibagikan itu secepatnya hari ini juga dikerjakan, sehingga waktu ya. Ya, silakan. Perhatian, di saat Anda kerja nanti saya akan mendatangi masing-masing kelompok guna untuk memeriksa masing-masing kelompok punya kerja apakah sudah sampai di tahap mana-mana. Saya akan mengambil nilai. Ya. Baik, lagi 2 menit saya berikan waktu untuk saya berikan waktu untuk LKPD-nya itu dipelajari itu sekitar 20 menit ya. 20 menit dari sekarang. Selesai itu, kemudian kita akan mengadakan diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok antara kelompok yang satu menyampaikan hasil belajarnya, dan kelompok yang lain itu siap untuk memberikan pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok yang lain.
Baik, ada pertanyaan atau sanggahan? Bisa mendapat Oh, bagaimana Anda? Iya. Ya, ini nanti Anda berikan penjelasan ya, rangkumannya nanti ditulis pada lembar jawaban. Jadi saja nanti rangkuman seperti apa Anda bisa menuliskan di lembar di akhir ya. Supaya sebentar waktu diskusi sebentar Anda mampu bisa memberikan penjelasan ya, diskusi kelompok. Kalau tidak sepakat apapun. Ya, ada lagi masalah? Masalahnya apa? Ada masalah? Ya, baik, Pak Yusuf. Kalau dalam buku cetaknya kurang memberikan gambaran, yang punya siswa-siswa yang masih punya HP, tolong buka agar bisa mencari itu di Google ya, supaya lebih tambah berhasanah, lebih tambah berpengalaman juga untuk masalah materi yang telah dibagikan. Itu nanti ada 3 dalam berkelompok itu akan ada 3-4 orang. Masing-masing kelompok itu nanti mengutus 3 orang. Yang pertama nanti sebagai MC-nya ya, pembacaan dia sebagai pemateri yang nanti akan membacakan materi tadi itu. Kemudian yang satunya yang siswa yang lain juga nanti sebagai notulen untuk mencatat apakah dari kelompok-kelompok lain bisa memberikan pertanyaan, ya nanti dia punya tugas untuk mencatat kan. Dan yang
teman yang satu lagi itu dia siap untuk yang duanya atau yang ada yang 4, kalau 4 orang ya nanti satunya itu siap untuk memberikan kalau bisa membantu yang 3 orang yang untuk memberikan jawaban seperti itu ya. Ya. Perhatian waktu presentasi kelompok itu perlu kiranya untuk memperkenalkan nama dulu, identitas ya, nama siswanya siapa diperkenalkan dulu, kalau bisa lanjut kepada masalah yang mau disampaikan seperti itu. Ya. Masalah itu. Tadi material dia ada gambaran di video tadi ya. Masalah di video itu ada di video. Sini juga ada buangkan di sini, ada kan di situ kesatria dari Brahmana. Cari tokoh-tokohnya siapa ya, sesuai dengan video yang telah disampaikan. Satu lagi ya, ini kan ada yang tadi ada yang bisa tulis di sini teori Brahmana, Ksatria, Sudra, Waista dibalik supaya nanti bisa sebentar action dengan masing-masing kelompok bisa dijelaskan. Nanti ada di mobil. Baik, masing-masing kelompok karena waktu mohon untuk secepatnya kegiatan.
Baik anak-anak sekalian, apakah pekerjaan kelompok Anda sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah selesai, kita lanjut kepada presentasi kelompok. Oleh itu anak-anak sekalian, pada kesempatan ini, mari kita sama-sama mendengarkan kelompok yang nanti akan mempresentasikan hasil kerjanya. Namun terlebih dahulu, mari kita sama-sama breaking untuk menyegarkan pemikiran kita dan tubuh kita agar kita lebih tambah semangat untuk belajar. Baik, anak-anak sekalian, mintakan untuk berdiri dari tempat duduk Anda. Mintakan keluar dari kursi agar kita sama-sama menyegarkan tubuh kita agar kita kembali sehat kemudian untuk melanjutkan kegiatan belajar. Baik, saya contohkan ya. Saya contohkan satu jari kiri, satu jari kanan digabungkan jadi dua kuat jembatan. Ya, dua jari kanan, dua jari kiri, kubah gabung menjadi satu kuat apa? Kamera. Ya, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi 6 kuat menara ini. 4 jari kanan, 4 jari kiri, gabung menjadi 8 kuat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung menjadi 10. Siap? Oke, siap, mulai. Siap? 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera jeprek. 4 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap presentasi. Oke, satu kali lagi yang kuat. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekring. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap presentasi. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, anak-anak sekalian, terima kasih atas dukungannya sudah menyegarkan tubuh kita menjadi sehat kembali untuk siap berdiskusi. Kemudian, diskusi kali ini untuk 3 kelompok saya mintakan 20 menit saya diskusinya. Diskusi pertama yang menjelaskan atau memberikan hasil diskusinya saya minta kepada kelompok yang ketiga. Kepada kelompok yang ketiga untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Persilakan. Yang kelompok lain itu tolong perhatikan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pemateri yang kami hormati dan teman-teman yang kami banggakan. Sebelum
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Pemateri atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami mempresentasikan hasil dari kerjasama kelompok kami. Saya atas nama Stefan Bima Anohoro selaku moderator akan membimbing teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Para pemateri, dipersilahkan. Ya, pemateri dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya dan Rozimania Supendi selaku pemateri dari kelompok 3. Jadi di sini ada 3 pertanyaan yang sudah kami kerjakan. Yang pertama, ada 2 pertanyaan juga dari soal yang pertama. Bicara soal perkembangan kerajaan Kutai tidak terlepas dari sosok Raja Mulawarman. Kita perlu memahami keberadaan kerajaan Kutai karena kerajaan Kutai ini dipandang sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang pertama di Indonesia. Yang dipertanyakan adalah nama prasastinya dan letak daerahnya. Nama prasastinya yaitu Prasasti Yupa, terletak di daerah Muara Taman, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Dan di sini diminta jelaskan penghasilan perdagangan di daerah itu yang paling menonjol. Yang paling menonjol di daerah itu adalah kayu, kelapa sawit, dan batu bara. Yang kedua, sejarah tertua yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan sistem pengairan adalah pada masa kerajaan Tarumanegara. Sumber sejarah Tarumanegara yang utama adalah beberapa prasasti yang telah ditemukan berkaitan dengan perkembangan kerajaan Tarumanegara. Telah ditemukan 7 buah prasasti. Prasasti-prasasti itu berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Nama prasastinya adalah Prasasti Tarumanegara, terletak di daerah Gunung Picung, Kecamatan Panijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan penghasilan yang paling menonjol di daerah itu adalah pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Pertanyaan yang kedua, jika benar Kudungga adalah penduduk pribumi, bagaimana agama Hindu dapat masuk di kerajaan Kutai? Jawabannya adalah Kudungga adalah pendiri kerajaan Kutai dan dia adalah penduduk asli pribumi. Meski begitu, ketika ia berkuasa, pengaruh agama Hindu sudah masuk terbukti dari penamaan anaknya yang dipengaruhi kebudayaan Hindu atau India, yakni Aswawarman. Anak dari Aswawarman juga diberi nama Mulawarman, yang adalah nama umum bagi bangsawan India. Masuknya Hindu ke Kutai diyakini dibawa oleh kaum Brahmana yang dijadikan sebagai penasehat kerajaan oleh Kudungga. Pertanyaan terakhir, bila isi yupa itu diartikan secara harfiah, Raja Mulawarman memberikan hadiah sapi sebanyak 20 ekor kepada para Brahmana. Artinya pada abad ke-5 telah ada suatu peternakan yang sangat maju. Permasalahan yang muncul adalah benarkah pada saat itu peternakan sudah begitu majunya sehingga dengan mudah mendirikan 20.000 ekor sapi? Menurut kami pada saat itu belum maju sehingga 20.000 ekor sapi terasa sangat berat. Itu saja hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan isi dari hasil diskusi kami. Selanjutnya kami masuk ke acara sesi tanya. Kami buka sesi bertanya, 1 sesi 1 pertanyaan kepada kelompok yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Ya, baik, lanjut. Ya, yang MC dari kelompok 1 bisa mengarahkan kelompok yang lain agar kelihatan kelas ini bisa hidup ya dalam sisi diskusi ya. Kelompok yang lain mungkin bisa memberikan tanggapan terkait dengan presentasi
hasil diskusi kelompok 3. Dipersilakan. Kelompok 1, kelompok 2, bertanya tentang apa yang disampaikan. Bertanya tentang materi yang telah disampaikan tadi supaya nanti ada perkembangan. Ya. Moderator, mohon arahkan kelompok yang lain supaya bisa bertanya. Kalau tidak pertanyaan, supaya kita lanjut pada sesi berikut. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka sesi bertanya kami tutup. Ayo kelompok yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 yang mana telah mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Ya, semoga kita bisa mendapat gambaran tentang apa yang telah dikerjakan oleh kelompok 3. Baik, sesi berikutnya saya berikan kesempatan lagi kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kepada kelompok 1, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baca suaranya yang lantang yang baik ya. Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk mengefisienkan waktu, saya kembalikan kepada teman saya yang bernama Maka Ya, lanjut. yang akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membaca hasil diskusi kami. Bila benar kedugaan adalah penduduk bumi, bagaimana dengan penduduk dapat masuk di kerjaan kita? Hubunglah soal dan teori tentang proses masuk dan perkembangannya agama dan budaya Hindu di Nusantara. Jawabannya, masuknya agama Hindu di kerajaan Kutai dapat dijelaskan melalui beberapa teori dan faktor yang paling terkait. Perdagangan dan interaksi budaya kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur memiliki hubungan perdagangan dan interaksi budaya dengan orang Hindu dapat masuk dan berkembangnya di kerajaan Kutai.
Ya, saya kasih apresiasi sedikit ya. Kelompok mana yang sebentar punya hasil presentasi jelas akan berikan hadiah oleh jumlah pelajaran seperti itu. Oleh itu, kelompok-kelompok yang mempresentasikan hasil agar lebih semangat lagi. Oke, silakan Beliau. Nah, prasasti juga dari di daerah Kalimantan Timur, depannya di daerah Muar, Ujira, Kalimantan, di hulu sungai Mas. Sekian, terima kasih. Ya. Baik. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Silakan moderator. Mungkin itu saja penjelasan dari hasil kerja kelompok kami. Atau ada pertanyaan? Ya, baik. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Di sini pertanyaan saya, siapa yang mengemukakan teori Brahmana? Sekian pertanyaan saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah yang menunjukkan teori Brahmana? Ya, kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Siapakah yang menemukan teori Brahmana? Siapa tahu? Teori Brahmana ditemukan oleh Jacob Norleys Verleer. Ia adalah seorang sejarawan Belanda yang meneliti tentang masuknya pengaruh India ke Indonesia, termasuk agama Hindu-Buddha. Ya. Seperti itu ya. Iya. Apakah sudah pas? Ya, Terima kasih atas jawabannya. Ya. Dari Kelompok 2. kelompok 2 mohon pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya
Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2. Soal siapakah yang mengemukakan teori kesatria? Teori kesatria yang menjelaskan maksudnya agama dan budaya ini di Indonesia dikemukakan oleh Cornelis Christian Grey dalam buku Grey. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh lain seperti Monkerdi dan J.L. Moy. Apakah sudah paham dengan jawaban kami? Kelompok 2 udah ada gambaran atau belum? Belum. Gambarannya belum gimana? Bacanya pada jelasnya. Nanti pada Yohanes itu bahasanya agak diperjelas. Silakan. Soal siapakah yang mengemukakan teori kesatria? Teori kesatria yang Siapakah yang mengemukakan teori kesatria? Teori kesatria yang menjelaskan maksudnya agama dan kebudayaan Hindu budaya Indonesia dikemukakan oleh Cornelis Christian Grey. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh lain seperti Monkerdi dan J.L. Moy. Terima kasih. Apakah jawaban kami sudah pas? Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini diskusi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dijadikan atas untuk kelompok 1. Yang terakhir itu kelompok 2. Ya, kelompok 2 waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya di sini sebagai moderator. Dan kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami kelompok 2. Dan saya di sini tidak ingin membawa waktu lagi. Saya mempersilakan ke materi segera. Membawakan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asifi Unwar. Saya sebagai pemateri. Judul materi kami hari ini tentang kerajaan Hindu pada masa dulu Buddha. Saya di sini akan membacakan materi kami hari ini. Berbicara soal perkembangan kerajaan Kutai, tidak lepas dari sosok raja Mulawarman. Kamu perlu memahami keberadaan kerajaan Kutai karena kerajaan Kutai dipandang sebagai kerajaan Hindu Buddha yang pertama di Indonesia. Sejarah tertentu yang berkaitan dengan pengendalian banjir sistem penggalian adalah pada masa kerajaan Tarumagera. Sumber sejarah Tarumagera yang utama adalah beberapa prasasti yang telah dikemukakan berkait dengan perkembangan kerajaan Tarumagera. Telah dikemukakan 7 buah prasasti. Prasasti itu berburu pahlawan dan berbahasa Sanskerta. Soalnya nama prasasti
Prasasti ini merupakan bukti tertulis tertunda di Indonesia yang dikemukakan di wilayah Kerajaan Kutai yang sekarang dikenal sebagai Kalimantan Timur. Terletak di daerah prasasti Kerajaan Kutai yang dikenal sebagai Prasasti Rupat terkenal di daerah Kalimantan Timur. Nomor 2, bila benar kandungan adalah penduduk pribumi sebagai agama Hindu dapat masuk di Kerajaan Kutai. Ya, lanjut kelompok 2. Teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan budaya Hindu di Nusantara. Proses masuknya agama Hindu di Nusantara terbagi menjadi 2, yaitu perdagangan jasa dan perdagangan internasional. Bacalah dengan cermat keterangan di buku Lanjut. jawabannya menurut kami kerajaan itu maju bisa disanggupi sebagai 20 ekor sapi disanggupi. Ya, lanjut. Itu saja dari materi presentasi kami. Ini saya kembalikan kepada Bu Ina. Silakan. Ya, ini hasil diskusi kami dari kelompok 2. Dan di sini saya tidak berbuang waktu lagi. Saya membuka sesi, satu sesi, satu pertanyaan. Sesi satu pertanyaan, silakan. Ada berapa sesi nanti dibuka? Satu saja. Berarti satu pertanyaan saja ya. Ya, dimintakan kepada 2 kelompok agar memberikan pertanyaan atas presentasi hasil dari kelompok 2. Ya, silakan. Kami bertanya. Ya, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini pertanyaan saya, mengapa sehingga teori Brahmana diragukan kebenarannya? Mengapa sehingga teori Brahmana diragukan kebenarannya? Sekian pertanyaan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa sehingga teori Brahmana diragukan keberadaannya? Ya,
Kelompok yang lain, kelompok 1 juga bisa memberikan jawaban ya atas pertanyaan dari kelompok 3. Ya, dipercepat waktunya karena mengingat waktu, jadi dipercepat untuk memberikan jawaban. Ya, kelompok 2 diminta kelompok 2 ingat pertanyaannya itu sangat-sangat, kalau dipikir-pikir pertanyaan cukup ya mudah sulit ya, mudah sulit. Mengapa sehingga teori Brahmana diragukan keberadaannya? Padahal teori Brahmana itu adalah merupakan orang-orang yang punya kapasitas pengetahuan yang cukup ya, alim. Ya, kelompok 2 persilakan. Ya, cepat dibacakan waktunya. Ya, lanjut. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Lanjut. Mengapa sehingga teori Brahmana diragukan kebenarannya? Ya. Karena adanya larangan dalam agama Hindu yang melarang kaum Brahmana menyeberang wanita. Ya, silakan yang moderator. Moderator disampaikan. Ya, dari kelompok 3, apakah pertanyaan kami jawaban kami sudah betul atau belum? Betul. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, yang kelompok sana di aplaus dulu, aplaus satu. Baik. Ya, olehnya itu dari hasil pemberian diskusi tadi ya, diberikan kelompok 2 sudah memberikan hasil kerjanya. Olehnya itu saya memberikan satu pertanyaan untuk ketiga kelompok untuk bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan ini saya ambil dari hasil rumusan 3 kelompok ya, 3 kelompok tadi, sehingga saya membuat satu pertanyaan. Apabila dari ketiga kelompok ini siapa yang memberikan pertanyaan terlebih dahulu, berarti kelompok itulah yang nanti akan mendapat juara pada pembelajaran guru kita pada kesempatan ini. Olehnya itu, saya ingat memberikan pertanyaan atas rangkuman dari ketiga kelompok punya hasil diskusi. Ya, pertanyaan saya adalah masing-masing kelompok bisa menganalisis ya, bisa mencermati apa yang saya tanyakan. Lalu kemudian sebelum bertanya angkat tangan terlebih dahulu. Kelompok mana yang angkat tangan terlebih dahulu, maka dia yang bisa memberikan jawaban. Kalau baik, anak-anak sekalian, setelah kita sudah mendengar hasil diskusi Anda, olehnya itu kelompok guru akan memberikan tes formatif
kepada 3 kelompok. Kelompok mana yang terlebih dahulu yang angkat tangan dan menjawab, berarti kelompok itulah yang nanti akan mendapat hasil. Olehnya itu, perhatikan baik-baik ya pertanyaan formatif, yaitu apa alasan agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? Ya, dipersilakan buat kelompok yang ini, yang lebih duluan angkat tangan. Kedua yang di sana, yang ketiga terakhir ya. Dipersilakan. Agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, terutama melalui jalur perdagangan dan pelayaran yang menghubungkan Indonesia dengan India. Ya, baik. Apa dulu? Ya, selanjutnya yang di sana kelompok 1. Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ya. Alasan apa sehingga agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? adalah jalur perdagangan dan adanya kesamaan budaya serta kepercayaan masyarakat Indonesia pada saat itu. Ya, baik. Terima kasih. Apa semua untuk kelompok 1. Dan yang terakhir untuk kelompok 3 dipersilakan. Agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena ada beberapa alasan. Iya. Antara lain, alasan yang pertama adalah perdagangan. Pedagang India datang ke Indonesia untuk berdagang dan membawa ajaran agama Hindu-Buddha sebagai bagian dari budaya mereka. Iya. Alasan yang kedua adalah pengaruh politik. Iya. Kerajaan di India memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang kuat di Indonesia, sehingga ajaran agama Hindu-Buddha dapat menyebar melalui jalur politik. Iya. Dan alasan yang ketiga adalah misi agama. Iya. Para pendeta dan misionaris Hindu-Buddha datang ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama dan melakukan kegiatan keagamaan. Iya. Seperti itu ya. Baik. Baik anak-anak sekalian, ternyata dari hasil yang disampaikan kita upload dulu semuanya. Selanjutnya, sebelum saya kasih penjelasan terkait dengan ketiga kelompok yang sudah memberikan penjelasan tentang jawaban yang sudah saya sampaikan, ya, ternyata yang lebih membenarkan untuk pertanyaan saya, ya, jawaban Anda itu dia mengena itu di kelompok 3. Saya meminta kepada masing-masing kelompok dalam hal ini untuk perwakilan memberikan kesimpulan dalam pelajaran kita pada hari ini. Saya minta kepada kelompok 3 untuk memberikan kesimpulan. Kepada Nona Nirma dipersilakan. Ya, dipersilakan Nona. Kesimpulan apa saya yang diambil pada pembelajaran kita kali ini? Silakan. Memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban Nusantara tanpa menghilangkan nilai-nilai asli budaya Indonesia. Ya. Itu saja kesimpulan dari. Ya, baik. Aplaus dulu untuk. Baik, anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi dari masing-masing kelompok, presentasi hasilnya cukup baik. Oleh itu, pada kesempatan hari ini, Bapak Guru akan memberikan tugas kepada Anda sekalian, ya. Ya. Kemudian
tugas. Nanti Bapak Guru akan membagikan masing-masing kelompok link agar nanti mengerjakan tugasnya pada link yang sudah dibagikan. Ya, baik. Ya, perhatikan pada perhatikan pada WA guru kalian. Bapak Guru akan membagikan link agar nantinya akan mengerjakan tugas. Ya, baik. Link saya sudah bagikan kepada WA Anda, WA siswa-siswi. Ya. Sudah? Ya, sudah? Kelompok 3 sudah? Ya, baik. Nanti tugasnya saya minta supaya harus diselesaikan di rumah ya. Ya, kemudian anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, perlu Bapak Guru akan memberikan informasi bahwa nanti pada pertemuan minggu berikutnya, ya, kita akan mempelajari tentang materi kelanjutan dari teori Brahmana dan Ksatria. Ya, materi-materi itu yang nantinya kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya pada pertemuan kita berikutnya. Oleh itu kami meminta kepada anak-anak sekalian agar materi sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran nantinya pada minggu berikutnya, materi yang sudah disampaikan bahwa materi itu tolong belajar lebih mendalam lagi agar pada saat pelaksanaan kegiatan materi itu terkesan tidak lagi ada yang bermasalah ya. Ya, selanjutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa ya. Oleh karena itu saya minta kepada Nyong Nasrullah agar dimintakan ke depan untuk membaca doa penutup pada kegiatan pembelajaran kita. Kepada Nyong Nasrul dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dan pimpin beragama Islam, beragama lain. Tuhan sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Nyong dimintakan kepada kita. Ya, baik anak-anak sekalian, kiranya doa tadi merupakan doa penutup pada pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Olehnya itu, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.